Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rudi Hartono bersama Pak Rudi. Baiklah adik semua, pada video kali ini kita akan bahas soal penilaian akhir semester 2 kelas 7 untuk mata pelajaran IPA. Nah, video ini merupakan bagian pertama dari beberapa bagian yang akan kita bahas. Nah, bagi adik yang baru pertama kali menyaksikan video pada channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video pembahasan soal kita selanjutnya. Baiklah, kita langsung saja lihat soal pertama. Perhatikan gambar struktur sel hewan berikut. Fungsi flagela adalah A. Penggerak sel, B. Struktur pelindung, C. Sebagai tempat sintesis protein, D. Sebagai pelindung dan pengatur transportasi. Nah, salah satu organel sel pada sel hewan adalah flagellum, ya, atau flagella. Nah, flagella ini hanya ditemukan pada sel hewan, ya. Nah, apakah fungsinya? Nah, fungsi dari flagella itu adalah sebagai alat gerak atau sebagai penggerak sel, ya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah A. Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki perbedaan walaupun secara umum organelnya sama. Perbedaannya antara lain: A. Sel hewan mengandung selulosa, sel tumbuhan tidak. B. Sel tumbuhan memiliki kloroplas, sel hewan tidak. C. Sel hewan tidak memiliki membran inti, sel tumbuhan memiliki. D. Sel tumbuhan tidak memiliki kloroplas, sel hewan punya. Nah, ada beberapa perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan, ya adik. Nah, pada soal ini bisa kita lihat satu persatu, ya, kita analisis. Sel hewan mengandung selulosa, sel tumbuhan tidak. Jawaban ini salah, ya, karena yang memiliki selulosa adalah sel tumbuhan. Nah, ciri-ciri dari selulosa itu adalah kaku, ya. Inilah yang membantu tumbuhan itu dapat tegak. Sedangkan untuk hewan, karena pergerakan hewan itu bebas, maka di dalam sel hewan tidak terdapat selulosa. B. Sel tumbuhan memiliki kloroplas, sel hewan tidak. Benar, ya. Nah, inilah jawabannya. Jadi kloroplas ini adalah organel sel yang membantu dalam proses fotosintesis yang mengandung klorofil, ya. Sedangkan pada sel hewan tidak terjadi proses fotosintesis, maka tidak ada kloroplas. C. Sel hewan tidak memiliki membran inti, sel tumbuhan memiliki. Nah, untuk kedua jenis sel, hewan maupun tumbuhan, sama-sama memiliki membran inti. Berarti ini juga salah. Sel tumbuhan tidak memiliki kloroplas, sel hewan punya. Ini kebalikan dari B, berarti ini juga salah. Nah, jadi di sanalah letak kesalahan dari option yang lain. Maka jawaban untuk soal ini adalah B. Jaringan epitel pada hewan dan jaringan epidermis pada tumbuhan memiliki fungsi yang sama, yaitu A. Sebagai penyokong, B. Sebagai alat penerima rangsang, C. Sebagai pengangkut zat makanan, D. Sebagai pelindung jaringan yang ada di luar maupun di dalam. Nah, salah satu jaringan pada hewan yaitu jaringan epitel dan pada tumbuhan dinamakan jaringan epidermis. Nah, ciri-cirinya adik, yang mudah untuk kita ingat adalah jaringan epitel dan jaringan epidermis ini terletak pada bagian luar. Sehingga fungsi utamanya adalah sebagai pelindung, ya, sebagai pelindung. Jadi jawaban di sini adalah D. Jadi baik jaringan epitel maupun jaringan epidermis ini berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di luar maupun di dalam. Berikut yang merupakan organ penyusun sistem pencernaan manusia adalah A. Mulut, tenggorokan, lambung, usus, rektum, anus. B. Mulut, hidung, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, anus. C. Mulut, kerongkongan, hati, lambung, pankreas,
usus, anus. D. Hidung, mulut, kerongkongan, lambung, hati, usus, anus. Nah, karena pilihan jawaban di sini hampir sama, agar adik-adik tidak sulit dalam menentukan jawabannya, maka adik-adik tinggal mengeluarkan yang bukan organ sistem pencernaan manusia, sehingga nanti akan kita temui jawabannya. Nah, lihat satu persatu. Untuk A, yang bukan, di sini yang bukan ya, yang jelas adalah tenggorokan. Nah, tenggorokan ini merupakan organ penyusun sistem pernapasan, maka ini bisa kita coret ya. Kemudian B, mulut hidung. Nah, di sini yang bukan adalah hidung. Jadi hidung bukan merupakan organ penyusun sistem pencernaan, maka B sudah jelas salah juga. C, tidak ada yang bukan merupakan sistem pencernaan. D, hidung, nah, juga ada hidung, maka D juga salah. Nah, sehingga dari analisis kita tadi, yang merupakan organ penyusun sistem pencernaan adalah C. Kita lihat lagi, mulut, kerongkongan, hati, lambung, pankreas, usus, anus. Nah, semuanya merupakan organ penyusun sistem pencernaan manusia. Jadi jawabannya adalah C. Sistem organ pada manusia yang mengatur pertukaran oksigen dan karbon dioksida adalah A. Sistem sirkulasi, B. Sistem gerak, C. Sistem pernapasan, D. Sistem pencernaan. Nah, ingat adik-adik, pertukaran oksigen dan karbon dioksida merupakan proses yang terjadi pada sistem pernapasan. Ini sudah jelas ya, jawabannya adalah C. Perhatikan data berikut. Kulit, daun, batang, pankreas, akar, hati. Organ yang tidak terdapat pada hewan, A134, B146, C236, D235. Nah, organ yang tidak terdapat pada hewan. Kita lihat satu persatu. Kulit, ya termasuk ya, terdapat pada hewan. Daun, ini tidak. Kemudian batang, juga tidak. Pankreas, ada. Akar, tidak. Hati, ada. Maka organ yang tidak terdapat pada hewan adalah daun, batang, dan akar. 2, 3, 5. Nah, jawabannya adalah D. Nah, materi yang sudah kita bahas baru tentang organisasi kehidupan. Pada video selanjutnya kita akan membahas materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.